Boleh datang beribadah di hadapan Tuhan. Ada banyak hal yang boleh kita lalui, ada banyak hal yang boleh kita jalani, tapi terbukti kasih Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Bahwasannya di tahun yang baru ini kita merasakan kasih Tuhan yang terus baru dalam hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, sudah selayaknya kita boleh datang menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Dan kalau saya boleh tanya kepada Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu juga merasakan kasih yang daripada Tuhan. Bagaimana kalau dengan Saudara Sisil, pastinya selama tahun 2022 banyak sekali karya Tuhan yang boleh Tuhan nyatakan dalam kehidupan Sisil. Boleh Sisil sedikit ceritakan? Kebaikan Tuhan tentunya dalam diri saya, bahwa ternyata saya melihat bahwa Tuhan itu baik di dalam hidup saya. Tentunya di 2022 saya jatuh bangun, terkadang jatuh, bangkit lagi, dan itu semua saya melihat bahwa karya Tuhan sungguh sempurna dalam hidup saya. Bahkan di 2023 ini saya mengambil komitmen untuk tetap tinggal di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Bahwasannya ketika Saudara Sisil merasakan kasih yang daripada Tuhan, saya yakin dan percaya Tio dan juga Bapak Ibu Saudara, Saudari yang mengikuti acara malam hari ini juga pasti merasakan kasih yang sama. Karena kenapa? Karena kita punya Tuhan yang sama, Tuhan yang memberkati kehidupan kita dan hadirat Tuhan memenuhi kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita memuji Tuhan, kita menaikkan ucapan kita kepada Tuhan. Kita mau katakan sinar kemuliaan-Mu ya Tuhan, memenuhi di tempat ini, memenuhi hati kami semua. Rasakan hadirat-Mu, Kau
sorga, sungguh kami bersyukur ya Tuhan. Kalau ada kesempatan pada malam hari ini kami boleh datang ke hadirat Tuhan untuk beribadah, menyembah Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati kami pribadi lepas pribadi, sehingga firman Tuhan pada malam hari ini yang akan sama-sama kami renungkan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan untuk setiap Bapak Ibu dan saudara-saudari yang mengikuti ibadah pada malam hari ini, biarlah mendapatkan lawatan yang daripada Tuhan. Berdoa untuk setiap hamba-hambamu yang mengambil bagian dalam pelayanan, supaya Tuhan juga mengurapi, menguduskan, menyucikan, sehingga kami boleh layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, ibadah kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tentunya di dalam kehidupan kita, terkadang kita menangis, kecewa, sedih, tapi kita meyakini bahwa Tuhan adalah Tuhan yang ajaib. Oleh sebab itu jangan ragu untuk memuji Tuhan. Kita akan bersorak-sorak bagi nama Tuhan. Angkat suaramu memuji Tuhan. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Andalkan namamu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup menggerakkan kaki. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Menarilah dan bertepuk tangan, bersukacita, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, tak datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Kita menyanyikan lagu dari awal dengan kesungguhan hati di hadapan Tuhan. Angkatlah suaramu, puji nama Tuhan. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Andalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup gerakkan kakimu. Menarilah dan bertepuk tangan, bersukacita, tak perlu kau khawatir,
ada di rumah, saya persilakan untuk duduk kembali. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita bersyukur kalau pada malam hari ini kita boleh sehat, kita boleh diberikan kekuatan, semua karena anugerah Tuhan. Kita percaya bahwa kita punya Allah yang dahsyat. Kita punya Allah yang sungguh luar biasa. Kasih Tuhan yang tidak dapat diselami oleh pikiran manusia. Sudah selayaknya kita sebagai hamba-hamba Tuhan, bahkan anak-anak Tuhan, kita mengangkat suara kita sembah Yesus, kita agungkan Dia. Mari Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita menyanyikan pujian, Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan yang menciptakan segala yang ada di muka bumi. Mari Bapak Ibu kita menyiapkan hati kita menyembah Tuhan, kita mengagungkan Tuhan. Tak terukur
suara kita sembah Tuhan, kita agungkan Tuhan. Karena hanya Dia yang layak disembah, hanya Dialah yang layak ditinggikan, layak diagungkan, layak menerima penghormatan. Kita layak bersyukur, kita patut bersyukur untuk setiap pemeliharaan Tuhan, setiap kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Kita boleh melalui setiap kehidupan kita sampai kita bisa berdiri bangkit hingga saat ini, semua karena anugerah Tuhan, semua karena penyertaan Tuhan. Mari kita mengucapkan syukur kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita sembah Yesus, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Mari kita bersatu dalam doa. Hati kami mengagumi Engkau ya Tuhan. Kami sungguh bangga oleh karena Tuhan mengasihi kami dari hari demi hari ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dari hati kami yang paling dalam, kami sungguh kagum akan Engkau ya Tuhan Yesus. Karena Engkau adalah Allah yang mulia, Allah yang suci, Allah yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal, kasih yang sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau ya Tuhan kami. Tuhan, kini saatnya kami mau Tuhan memperdengarkan lagi suara-Mu bagi kami. Supaya kami dalam menjalani hidup sebagai pengikut-Mu, sebagai orang-orang Kristen, kami menjalaninya dengan penuh rasa hormat, rasa cinta, patuh taat kepadamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih, berkati kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Izinkan saya secara pribadi mengucapkan selamat tahun baru bagi kita semua. Meskipun kita sudah ada di penghujung bulan pertama pada tahun ini, tapi izinkan saya menyampaikan selamat tahun baru bagi kita semua.
doa dan harapan saya, kami keluarga, kita semua semakin menikmati karya-karya Tuhan di tahun yang baru ini. Bapak Ibu, mari kita membuka satu teks yang akan kita baca secara bersama-sama. Tema kita hari ini ialah bangkit dan bersinarlah. Kita buka dari kitab Yesaya pasal yang ke-60 ayat pertama hingga ayat yang kedua. Kitab Yesaya pasal yang pertama ayat yang ke-60, pasal 60 ayat pertama hingga ayat yang kedua. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Silakan Bapak Ibu kekasih-kekasih Tuhan Yesus dapat menyimaknya dalam Alkitabnya masing-masing. Di bawah perikop, kemuliaan Sion yang akan datang, ayat pertama. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ayat kedua, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, suatu ketika ada satu misionaris pada tahun 70-an yang dia terpanggil untuk menjadi seorang misionaris, namanya David Flood. Dia berasal dari Swedia di negara Eropa, lalu oleh karena dia mendapatkan panggilan Tuhan Yesus, maka dia akhirnya mengambil sebuah komitmen bersama dengan istri anaknya untuk meninggalkan semua kebanggaannya, semua yang ada di Swedia. Dan Tuhan menggerakkan hatinya, Tuhan memimpin hatinya untuk pergi ke Afrika, di salah satu negara di benua Afrika namanya Zaire. Pada waktu itu dia berangkat dengan hati yang berkobar-kobar, dengan satu komitmen untuk melayani Tuhan, satu kegerakan, satu panggilan Allah yang memotivasinya meninggalkan segala sesuatu yang dia punya di Swedia. Maka sampailah dia di Zaire, di benua Afrika. Maka ketika dia sampai, dia langsung mendapatkan satu tantangan. Ia bersama dengan keluarganya, bersama dengan si istri, anaknya masih kecil, ia ditolak oleh kepala suku setempat. Karena bagi orang suku setempat bahwa adalah sebuah kemarahan, kehinaan ketika ada orang yang berkulit putih ada di tengah-tengah suku atau perkampungan mereka. Maka mereka ditolak sehingga maka mereka tinggal di hutan selama mereka tinggal di negara Zaire. Oke, pada waktu itu hatinya masih berkobar-kobar. Ia masih semangat, ia masih mencintai panggilan Allah. Tantangan yang pertama, tidak menghancurkan, tidak menggerogoti panggilannya untuk menjadi seorang misionaris, memberitakan perbuatan Allah di Zaire kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan di Zaire. Itu yang pertama. Yang kedua, dia mengalami tantangan. Tantangan yang kedua adalah dia tidak punya bahan makan yang cukup. Bahan makan, asupan makanan yang cukup, sehingga konsekuensi atau dampak dari itu, maka dia bersama istri dan anaknya mengalami penyakit kurang gizi dan dia mengalami sakit malaria. Oke. Pada waktu dia mengalami sakit malaria, pada waktu istrinya begitu kritis, pada momen itu ia masih teguh mengikuti panggilan Tuhan. Dia masih meyakini, dia masih setia karena dia mendapatkan panggilan Allah yang mulia, yang menggerakkannya, yang membuat dia mengambil sebuah keputusan untuk meninggalkan semua yang ada di Swedia. Tapi suatu ketika akhirnya dia bertemu pada satu keadaan, satu situasi yang benar-benar menguji panggilannya, yang menguji hatinya, menguji pikirannya. Maka satu ketika waktu itu istrinya mengandung dan melahirkan satu anak putri. Oke, oleh karena dia kekurangan gizi, di samping kekurangan gizi, dia mengalami sakit malaria istrinya. Maka setelah melahirkan istrinya, tidak begitu lama maka meninggallah istrinya. Pada waktu itu hatinya begitu kacau, hatinya bertanya-tanya, di mana Tuhan? Maka ketika sang istri dikuburkan, dia berdiri menyaksikan istrinya dikuburkan. Dia melihat anaknya yang masih kecil, anak pertama. Lalu dia lihat anaknya yang lahir itu. Dia mulai
dia mulai mengucapkan satu kalimat. Di mana engkau Allah? Engkau tahu aku pergi tinggalkan Swedia, aku pergi tinggalkan keluargaku, aku pergi tinggalkan pekerjaanku, kekayaanku yang kumiliki di Swedia hanya untuk meresponi panggilanmu, memberitakan perbuatan yang besar ke orang-orang yang di Afrika, di tengah-tengah negara Zaire. Di mana engkau? Akhirnya dalam cerita singkat itu dia tinggalkan anak putri yang kedua, anak yang kedua itu di situ dia titipkan. Lalu dia pergi ke Swedia dengan hati yang kecewa, dengan hati yang marah, dia tinggalkan. Lalu dia kembali, dia tinggalkan komitmennya, lalu dia kembali kepada kehidupan lamanya. Mabuk-mabukan, merokok, pesta pora, dan seterusnya. Dan dia kecewa sama Tuhan sampai di akhir masa tuanya. Bapak Ibu, bukankah kadangkala komitmen kita bangkit dan bersinarlah kadangkala diuji oleh situasi yang bertubi-tubi, diuji oleh keadaan yang untuk menguji kesetiaan kita. Pasti Bapak Ibu juga mengalami banyak ujian iman, banyak persoalan, banyak pergumulan, sudah sungguh-sungguh melayani Tuhan. Tetapi ada saja persoalan yang Tuhan izinkan untuk memproses hati kita, memproses kesetiaan kita, iman kita. Supaya kata Petrus dikatakan, supaya makin murnilah iman panggilan kita. Maka hari ini kita belajar bangkit dan bersinarlah dari kisah bangsa Israel. Bapak Ibu, izinkan saya mengupasnya secara sederhana, singkat saja. Waktu Allah menyampaikan firman ini, maka Allah menyampaikan firman ini kepada bangsa Israel. Oke? Lalu karena pada waktu itu utusan Allah ialah Nabi Yesaya, maka Allah menyampaikan pesan Allah kepada Nabi Yesaya. Kala itu bangsa Israel bertahun-tahun lamanya ada di pembuangan, ada di Babel. Bangsa yang besar, bangsa yang adijaya, bangsa yang kuat, bangsa yang agung, bangsa yang ditakuti, bangsa yang dihormati, bangsa yang kerajaan jadi segani, tentaranya banyak. Maka dalam penentuan Allah, bangsa yang besar itu menjadi budak di Babel dalam ketetapan Allah. Oke, lalu dalam ketetapan Allah pula, maka Allah memanggil mereka, membawa mereka kembali pulang dari tanda perbudakan di Babel, dibawa Allah kembali ke Yerusalem. Nah, pada saat itulah muncul firman ini. Dikatakan di situ, bangkitlah, menjadi teranglah, dan seterusnya. Ayat kedua, sebab kegelapan telah menutupi bumi, dan seterusnya. Ada satu kegerakan Allah, ada satu kepengetahuan Allah. Allah betul-betul melihat, Allah betul-betul mengenali kedalaman hati bangsa itu. Pada waktu mereka ada dalam pembuangan, mereka benar-benar ada dalam kegalauan. Mengapa? Dulu negara yang kuat, kerajaan yang kuat, dihormati, disanjung bak sebagai seorang putri, bak sebagai diumpang sebagai seorang pangeran, disanjung, dihormati, dihargai, disegani, ditakuti. Tetapi ketika mereka dalam pembuangan, status mereka seolah-olah berubah menjadi bangsa yang kecil, bangsa yang tidak dianggap oleh negeri-negeri pada waktu itu, bangsa yang tak berdaya. Memang mereka pernah berjaya, tapi itu dulu. Allah perintahkan mereka kembali ke tanah perjanjian, ke Yerusalem. Tetapi sesungguhnya hati mereka sedang diselimuti rasa trauma, rasa pesimis, rasa skeptis, ada keraguan besar, ada ketakutan besar, ada ketidakpercayaan. Bagaimana mungkin kami mampu membangun kembali negara kami besar menjadi berkat, sementara kami pernah dijajah dan kami harus memulai dari nol. Aduh, tidak gampang. Maka muncullah ayat ini. Bapak Ibu, kadangkala tidak gampang bukan bagi kita
Di saat persoalan itu, di saat mungkin dulu kita jaya, kita punya semuanya, kita dihormati, kita diakui, kita dianggap, kita sungguh-sungguh melayani Tuhan. Tapi Tuhan izinkan kita mengalami pergumulan. Bukankah itu sesuatu yang tidak gampang? Ada perasaan trauma di dalam hidup umat Allah Israel pada waktu itu. Maka ini menjadi pergumulan yang sangat besar bagi Nabi Yesaya. Bagaimana Nabi Yesaya wajib meyakinkan terhadap janji Allah. Ini kan ayat ini adalah sebuah janji keselamatan yang akan datang, janji kedamaian, janji pelepasan. Bangsa Israel sudah tidak sanggup meresponi, meyakini akan keterlibatan Allah, akan pemeliharaan Allah dan kasih Allah bagi mereka. Sudah tidak sanggup. Ketidaksanggupan itu dilatar belakangi oleh rasa trauma. Rasa trauma, rasa kecewa, rasa pilu, rasa ketakutan yang mereka peroleh sewaktu mereka ada di negeri pembuangan. Bapak Ibu, trauma apa yang ada pada kita hari ini? Masa lalu apa yang mengikat kita pada hari ini? Maka marilah kita masuk pada tema kita. Bangkit dan bersinarlah. Kata bangkit dalam teks ini memberikan sebuah makna yang begitu mulia. Menggambarkan sebuah kondisi bangsa Israel yang harus dilakukan. Kalau mereka mau kembali jaya, kalau mereka mau mengalami kemenangan, mengalami kelepasan, mengalami pemeliharaan Allah, maka ada satu tindakan mereka yang harus mereka lakukan. Bangkitlah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan dalam beberapa perenungan saya mempersiapkan tema ini dan ayat ini, maka ada 4 kata yang menggambarkan kata bangkitlah sebelum kita sampai kepada kata bersinarlah. Karena tema ini saya dapat pada teks ini. Kata bangunlah yang pertama maknanya, kata bangkitlah yang pertama maknanya ialah bangunlah, lalu berdiri, lalu pergi, tinggalkan semua yang di situ. Izinkan saya ulangi lagi Bapak Ibu ya. Kata bangkitlah memberikan satu makna, satu pesan, maka engkau harus bangunlah, engkau berdiri, engkau pergi dan tinggalkan semua dari. Apa maksudnya? Bangsaku Israel, bangunlah, berdirilah, bangkitlah, pergilah, tinggalkanlah dari apa? Dari rasa trauma, dari kemarahan, dari ketakutan, kecewaanmu. Selama bangsa Israel tidak mampu bangun dari masa lalu, bangun dari keterpurukan, bangun dari rasa kecewa, bangun dari kemarahan, bangun dari kebencian, dendam, kemarahan, tidak akan pernah mampu bersinar. Maka PR utama, maka kata bangunlah di sini, maka kita harus mampu melepaskan, membuang, membangun dari trauma kita, dari masa lalu kita, dari kepahitan kita, dari dendam kita, kemarahan, kebencian kita. Jangan sampai kita dibelenggu, diikat, sehingga kita tidak punya daya. Bapak Ibu, ada satu tema hidup yang Tuhan ajarkan bagi saya sebelum mengakhiri tahun 2022 yang kemarin. Tema itu ialah tema pengampunan. Soal pengalaman hidup kekurangan, dari kecil saya mengalami kekurangan, tapi tak pernah saya bergumul melewati kekurangan itu. Tapi pada waktu akhir tahun yang lalu, ada satu situasi yang membuat saya marah, kecewa, dendam. Saya menyimpan itu sehingga saya tidak mendapatkan sukacita Natal. Saya marah, saya benar-benar kecewa, saya dendam. Tetapi dalam doa dan perenungan saya, Tuhan ajarkan saya untuk melepaskan pengampunan.
melepaskan pengampunan. Ternyata kita tidak akan pernah mampu menutup mulut orang, menutup pikiran orang, mengatur mulut orang, pikiran orang untuk memperkatakan yang benar. Tidak akan pernah mampu kita. Maka pada itu, maka saya diberkati oleh renungan tahun saya, yaitu kisah Yusuf. Bagaimana Yusuf difitnah, direndahkan, difitnah, ditinggalkan, dilupakan, dibenci. Dia mampu melepaskan pengampunan. Dengan apa? Dengan dia menerima saudara-saudaranya yang menyakiti hati. Bapak Ibu, kemarahan apa yang masih Bapak Ibu simpan hari ini? Dendam apa yang masih Bapak Ibu simpan hari ini? Kebencian apa? Kemarahan apa? Mari lepaskan. Sebab kata bangun dari sinilah, engkau harus bangun dari masa lalu, dari kekecewaanmu, dari kebencianmu. Sebab ada sinar Allah yang menanti kita. Amin. Ada sinar Allah yang menanti kita. Masa lalu apa itu? Persoalan apa itu? Entah kecewa, entah kemarahan, entah apapun itu. Marilah kita tinggalkan. Bangunlah. Bangun. Berdiri. Pergi. Tinggalkan. Engkau harus bangun dari masa lalu, bangun dari kemarahan, bangun dari rasa pesimis, dari trauma-trauma yang ada di dalam masa lalu kita. Atau mungkin yang sampai hari ini kita masih menyimpan semuanya, kita masih dibelenggu, kita diikat. Saya masih muda Bapak Ibu, tapi firman hari ini sungguh menyapa saya lebih dahulu dan memberkati saya. Marilah kita sama-sama. Masa lalu apa yang mengikat kita sampai hari ini? Mari yuk kita lepaskan. Kita lepaskan. Kita tinggalkan. Tinggalkan, kita lupakan. Oke? Maka kita berangkat pada kata yang kedua. Allah menghendaki bangsa Israel bangun, tinggalkan rasa trauma itu. Memang betul pengalaman ada di bangsa, ada di penjajahan, sungguh menyiksa mereka. Saya mengamati Bapak Ibu, ada 5 dampak ketika bangsa Israel ada dalam pembuangan di negeri Babel. Yang pertama, ini pengamatan saya Bapak Ibu. Yang pertama, secara spiritual, bangsa Israel mengalami kemerosotan, kemunduran, kemerosotan spiritual atau iman. Mengalami. Karena di sana mereka minim mendengarkan suara Tuhan. Yang ada mereka bekerja, dijajah, dipukul, disiksa dan seterusnya. Maka pastilah mereka minim mendengarkan suara Tuhan. Maka dampaknya secara spiritual mereka mengalami kemunduran iman. Yang kedua, secara ekonomi, bangsa itu menjadi bangsa yang miskin, menjadi bangsa yang susah, masih menjadi bangsa yang gembel di mata pada waktu itu. Secara status sosial, mereka hanyalah budak. Mereka hanyalah pekerja, mereka hanyalah tahanan yang tidak pernah mungkin ada pengakuan yang terbaik bagi mereka. Secara status sosial, mereka hanyalah budak. Yang keempat, secara politik, mereka tidak punya koalisi, nggak punya teman, nggak punya. Orang mereka dijajah, nggak punya. Kalau bahasa sekarang adalah koalisi, nggak punya teman koalisi. Yang terakhir, secara budaya, mereka terpengaruh oleh gaya hidup amoralitas bangsa Babel. Secara budaya, lambat laun, dari hari demi hari, dari waktu demi waktu, budaya mereka, karakter mereka, habit mereka dipengaruhi oleh kehidupan amoralitas bangsa Babel. Maka kelima dampak ini sungguh-sungguh merusak mentalitas iman, sungguh-sungguh mengganggu mentalitas umat Allah bangsa Israel, sungguh-sungguh menjadi dilema mereka.
Maka ketika firman Allah ini datang, mereka meresponinya. Beberapa orang menafsirkan, memberikan pandangan bahwa mereka sedang ada dalam keraguan-raguan yang sangat besar. Why? Bagaimana mungkin? Ada pertanyaan-pertanyaan besar. Yang kedua, kita masuk pada kata kedua. Bangkit dan bersinarlah. Bersinarlah, bangkit dan bersinarlah adalah tuntutan status kita sebagai seorang Kristen. Saya ulangi sekali lagi. Mengapa Allah menghendaki kita bangkit? Bangsa Israel bangkit, dan penerapan bagi kita hari ini. Mengapa Allah menghendaki kita bangkit dan bersinar? Tidak cukup sekadar kita bangkit, melepaskan masa lalu, tapi kita harus bersinar. Saya mengamat-amati dari perenungan ini, karena ini berkaitan dengan status kita, berkaitan dengan hakikat kita, berkaitan dengan esensi kita, berkaitan dengan eksistensi kita, berkaitan dengan panggilan kita. Karena kita adalah umat Allah, orang Kristen, pengikut Kristen, maka kita harus bersinar. Amin. Itu dia. Karena kita pengikut Kristus, maka kita harus bersinar. Kalau kita pengikut Sibolis, ngapain bersinar? Ngapain kita harus bersinar? Kalau kita pengikut si Sibolis, ngapain kita harus bangkit? Ngapain kita harus bersinar? Tetapi karena kita pengikut Kristus, karena status kita sebagai pengikut Kristus, hakikat kita, panggilan kita, seperti yang dicatat dalam 1 Petrus pasal 8 ayat 9. 1 Petrus pasal 2 ayat 8 sampai 10 dikatakan, tetapi kamulah bangsa terpilih, imamat yang rajani, dan seterusnya. Ayat yang ke-9, kamu yang dahulu adalah musuh Allah, sekarang menjadi kekasih Allah. Kamu yang dahulu tidak mendapatkan kasih, sekarang kau dikasihi Tuhan. Amin. Pertanyaannya adalah, dengan cara apa? Bagaimana kita bersinar? Bagaimana kita menjadi terang? Maka dalam perenungan saya, dimulai dari kata-kata kita. Amin. Bersinarlah dimulai dari hal yang kecil. Acap kali kalau kita memulai dari sesuatu yang besar, acap kali itu menghambat komitmen kita untuk bersinar, menjadi penghalang. Maka marilah kita bersinar. Dimulai dari apa? Dari hal yang kecil. Dimulai dari kata-katamu. Jangan menjelekkan orang. Jangan memperkatakan fitnah pada orang. Dimulai dari apa? Dari pikiranmu. Dimulai dari apa? Dari hati kita yang suci, yang mulia. Dimulai dari apa? Dari motivasi kita. Dimulai dari apa? Dari keringat kita, dari waktu kita, dari nasihat kita, dari waktu kita, dari apa yang kita miliki. Mari kita bersinar. Dari apa yang kita miliki, marilah kita bersinar. Dimulai dari mana? Dari diri kita. Dimulai dari mana? Dari keluarga kita. Dimulai dari mana? Dari lingkungan kita. Dimulai dari mana? Dari sesama kita sebagai tubuh Kristus. Kita harus bersinar, saling memberikan terang, saling menyinari, saling bersinar, saling menjadi berkat. Ada satu ketika cerita seorang wanita karir. Saya sebut karena nama saya adalah Ferdinand Pasaribu, saya orang Batak marga Pasaribu. Saya memberikan, saya sebutlah nama si wanita karir inilah Cinta Pasaribu. Cinta Pasaribu. Dia begitu kaya. Dia punya banyak perusahaan. Dia punya banyak pegawai. Hartanya di mana-mana. Tidak kayak saya, hartanya cuma satu. Hartanya di mana-mana. Oke. Dia rajin memberi, tapi tidak pernah pergi ke gereja melayani Tuhan. Lalu dia punya sahabat, biasalah seorang wanita Bapak Ibu ya, pasti punya sahabat. Kita bikinlah namanya itu Sela Pakpahan, karena mama saya baru Pakpahan. Ya, kalau ada kesalahan nama dan marga mohon dimaafkan, ini hanya contoh atau ilustrasi. Sela Pakpahan. Si Sela ini selain dia seorang sahabat, dia seorang sekretaris. Maka si Sela ini mengamat-amati, kenapalah si Cinta ini kok gak pernah pergi ke gereja melayani ya. Dia akhirnya sebagai seorang sahabat, dia berkata, "Hei Cinta, kenapa kamu gak pernah pergi ke gereja melayani Tuhan? Kasihlah waktumu, kau kan tinggal cukup duduk, monitor dari rumah, duduk manis, ada pegawaimu, ada anak buahmu, banyak perusahaanmu. Kenapa? Kau duduk aja, kenapa gak melayani Tuhan?"
Lalu si cinta bilang, Sela, lu gak tahu. Asal apa gereja butuh, hamba Tuhan butuh, pasti saya kasih. Tidak pernah saya tidak kasih. Tapi kalau disuruh saya tidak bekerja, lalu saya pergi ke gereja melayani, I don't have time. Betul ya? Saya gak punya waktu. But for me, time is money. Saya gak punya waktu, karena waktu adalah uang. Oke, singkat cerita, meninggallah si cinta pasar ibu. Oke, di dalam cerita itu dia lihat di sana ada sebuah gedung yang begitu indah, yang begitu menarik, yang tidak pernah dia lihat di dunia. Maka dia bergegas karena dia bermodalkan orang kaya rajin memberi. Dia pergi ke gedung itu. Tiba-tiba dia dihalangi oleh satpam atau penjaga atau penerima tamu pada waktu itu. Stop ibu. Ada apa ibu? Dia bilang, saya mau pergi ke gedung itu. Kamu gak tahu ya, saya ini orang kaya rajin memberi, seterusnya. Tunggu ibu, di sini yang boleh masuk adalah orang yang ada di buku undangan ini. Tunggu bapak ibu, tunggu ibu ya, biar saya cek. Dia cek oleh penerima tamu ini, dicek, tidak ada, nggak ada bu. Kata si Sinta, cek sekali lagi, pasti ada. Sinta pasar ibu pasti ada, yang paling rajin memberi di gereja, pasti ada. Dicek. Akhirnya penerima tamu baru ingat, oh iya ibu, saya lupa. Waktu itu memang saya mau menuliskan nama ibu untuk ada di undangan ini. Tapi saya gak punya waktu itu. Aduh, jangan sampai kita kehilangan kesempatan melayani Tuhan. Oleh karena kita sering kali berkata, aku gak punya waktu. Amin. Saya pun belajar Bapak Ibu. Dari muda, dari para dosen-dosen saya di sini, para orang tua saya di sini yang mendidik saya benar-benar belajar dari pengabdian mereka. Marilah selama kita ada kesempatan, kita melayani Tuhan ya. Jangan kita bersinar ya. Dimulai dari kata-kata, dimulai dari sederhana. Bersinarlah, karena dalam konteks ini kegelapan sedang menutupi bumi. Bersinarlah agar semua orang menyaksikan perbuatan Allah. Amin. Bersinarlah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Johannes Calvin pernah berkata, kegelapan itu tidak akan pernah dapat menerangi dirinya, tetapi cahayalah yang mampu menerangi kegelapan itu. Marilah kita menjadi terang bersinar di tengah-tengah kegelapan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang terlebih dahulu memberkati hamba. Ampuni hamba jika hamba gagal menyampaikan suara-Mu malam hari dengan sesederhana mungkin. Ampuni hamba. Tapi hati hamba rindu Tuhan, Roh-Mu yang kudus senantiasa mengurapi para pendengar. Supaya Roh-Mu menjelaskan sedetail mungkin. Sehingga sampai kami mengerti dan memiliki keberanian untuk berubah. Mengambil komitmen untuk bangkit dari masa lalu kami, kemarahan, kebencian. Dan kami bersinar. Tuhan, terima kasih telah memakai hamba menjadi alat-Mu menyampaikan suara-Mu. Berkatilah seluruh kekasih-kekasih-Mu ya Tuhan, yang malam hari ini bergabung bersama-sama. Berkati mereka. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, para pemirsa yang menyaksikan tayangan kami pada malam hari ini. Kiranya firman Tuhan tadi boleh menguatkan, boleh membangkitkan semangat kita lagi untuk kita bangkit dari berbagai masalah, berbagai pergumulan mungkin yang kita hadapi dalam kehidupan kita, yang membuat kita terpuruk, membuat kita sulit untuk bangun. Maka malam hari ini firman berkata, bangkitlah dan menjadi teranglah. Puji Tuhan. Kami ingin mendoakan Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada yang dalam pergumulan, ada yang sedang menantikan pertolongan uluran tangan Tuhan untuk menjawab doa-doa yang Bapak Ibu naikkan. Mungkin juga ada yang mengalami
sakit, mengalami kelemahan tubuh, kami ingin menyapa Bapak Ibu dan bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian kita menaikkan doa secara bersama-sama. Namun sebelumnya kami ingatkan bahwa tayangan seperti ini akan rutin kami lakukan pada setiap hari Sabtu dengan pengkhotbah-pengkhotbah yang berbeda, dengan firman Tuhan yang berbeda, dengan tema yang berbeda. Kemudian hari Minggu kami ada tayangan juga BOOM, itu khusus anak muda, bincang-bincang anak muda. Kemudian hari Senin kami menyapa Bapak Ibu, mengunjungi Bapak Ibu dalam acara Miracle, acara kesaksian orang-orang yang mengalami pertolongan Tuhan. Dan hari Jumat kami juga menayangkan acara untuk putra-putri Bapak Ibu dalam acara Ebenkit. Kiranya pelayanan live streaming kami ini kami harapkan boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian. Mari saya mengajak Bapak Ibu untuk kita tunduk sejenak di hadapan Tuhan untuk berdoa bagi kehidupan, bagi pergumulan kita masing-masing, baik yang ada di rumah, yang menyaksikan tayangan kami ini, juga kami di tempat ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan oleh karena firman-Mu berkuasa, oleh karena ada perkataan-Mu, maka semuanya ada dan diciptakan. Oleh karena ada perkataan-Mu, maka mujizat terjadi dalam kehidupan kami. Laut terbelah, orang bangkit, orang mati dibangkitkan, orang buta disembuhkan. Juga banyak sekali mujizat-mujizat, perkara-perkara yang ajaib yang Tuhan buat oleh karena perkataan firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang berkuasa itu boleh mengunjungi kami masing-masing yang mendengarkan pada malam hari ini. Kami tidak tahu keadaan kami masing-masing, mungkin dalam pergumulan, usaha, pekerjaan, mungkin dalam pergumulan untuk mencari keturunan, mungkin dalam pergumulan untuk mencari jodoh, apapun yang menjadi pergumulan kami datang kepada Tuhan. Karena Tuhan berkata, bangkitlah, menjadi teranglah, sehingga kami tidak terpuruk dalam berbagai macam pergumulan yang kami hadapi. Karena ada firman-Mu berkata untuk kami bangkit dari semuanya. Terima kasih Bapa di surga, kami juga berdoa kalau ada yang sedang mengalami sakit penyakit, mungkin di rumah, juga di rumah sakit kami berdoa, Tuhan hadir, menjamah, menyembuhkan, memakai usaha-usaha pengobatan lewat rumah sakit, dokter, perawat, obat-obatan, Tuhan urapi semua, mendatangkan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Juga terima kasih Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami diberikan jaminan untuk beribadah, untuk memberitakan Injil di negara kami tercinta ini. Berkatilah pemimpin kami, Bapak Presiden sampai ke pemimpin di daerah terendah sekalipun. Urapi mereka semua, pakai mereka semua menjadi tangan Tuhan yang memberikan ketentraman, juga memberikan kedamaian, juga memberikan sukacita bagi kami sebagai masyarakat. Juga aparatur yang menjaga, melindungi bangsa negara kami, TNI, Polri, apapun yang Tuhan buat di negara kami, pakailah mereka untuk menjadi pagar pelindung, menjaga kedaulatan bangsa dan negara kami. Terima kasih, kami serahkan keamanan ekonomi supaya negara kami boleh bangkit, boleh menyongsong keadaan yang gemilang baik dari segi ekonomi, segi politik, segi keamanan. Terima kasih Bapa di surga, kami juga membawa dalam doa untuk lembaga kami di pusat, para
pembina yayasan kami, juga pengurus yayasan kami, juga para Bapak Ibu pengawas dari lembaga kami Tuhan. Engkau menyertai mereka, berikan hikmat, kebijaksanaan untuk dapat menjalankan tugas-tugas mengemban pelayanan melalui lembaga kami. Sekolah teologi yang ada di bawah lembaga kami, YPPI Batu, baik I3 di Batu, STT di Tanjung Inim, juga ada ATI di Kalimantan Barat. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan terus memakai lembaga kami secara keseluruhan untuk terus menjadi terang, menjadi garam, menyaksikan nama Tuhan di tengah-tengah bangsa kami, juga di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa untuk pelayanan kami live streaming, baik pelayanan seperti ini, juga ada pelayanan anak, juga ada pelayanan pemuda, juga ada pelayanan kesaksian. Kami berdoa supaya Tuhan terus memakai pelayanan-pelayanan yang kami adakan ini untuk menyegarkan, menjangkau banyak orang yang membutuhkan firman-Mu, sehingga mereka mendapat jawaban dalam hidup mereka. Terima kasih Bapak, inilah doa, seruan permohonan, kami mengucap syukur segalanya, dan kami mohon berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, pimpinan, pertolongan dari Roh-Mu yang kudus menjadi bagian kami semua, khususnya para pemirsa kami yang ada di rumah. Mulai malam ini, besok, lusa, seterusnya, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Yesusku, terima kasih. Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Yesusku, terima kasih. Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih, selamat malam. Terpuji nama Tuhan, bangkit dan bersinar. Jadilah berkat bagi banyak orang. Itulah tugas kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah Tuhan pilih, yang sudah Tuhan kuduskan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk mengakhiri ibadah kita malam hari ini, mari kita menaikkan pujian. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah yang bergelombang. Ratakan tanah